begitu pikiran kita? Kenapa jadi begitu pikiranmu, teman-teman? Kenapa jadi begitu pikiranmu? Seharusnya Allah, Allah, Allah yang kamu cari. Seharusnya ridha Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, itu yang kamu cari. Ngemis sama Allah Subhanahu wa taala. Duit kamu kasih, ya Allah, saya kasihkan duit saya, ya Allah, saya mau mencari ridhamu. Saya kasihin waktu saya, ya Allah, biar engkau ridho kepadaku. Saya kasihkan tenaga saya, ya Allah, untukmu, biar engkau kesian kepadaku. Ya Allah, saya kasihkan kecerdasan saya untukmu, ya Allah, di jalanmu, ya Allah. Kita punya apa lagi? Saya punya suara, ya Allah, untukmu, ya Allah. Kita punya rumah tangga, ya Allah, untukmu, nyari surgamu, ya Allah, nyari ridhamu, ya Allah. Tahajud nyari ridhamu, ya Allah. Salat Tuhan nyari ridhamu, ya Allah. Bimbing saya, Allah, biar jadi hambamu yang benar, ya Allah. Itu yang mestinya ada dalam pikiran kita. Allah, ridha Allah, rahmatullah, surga Allah, Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya kamu cari. Itu yang seharusnya ada dalam pikiran kita, teman-teman saudaraku sekalian. Kalender udah mau ganti, uban udah nambah lagi. Iya kan? Nih yang ngaji sama saya, dari mulai saya sehat, seger, sampai duduk di kursi banyak bantal begini. Kita udah tambah tua, teman-teman. Kalau enggak jadi tambah dekat sama Allah, apa artinya hidup kita? Betul nggak? Kalau enggak menambah kedekatanmu dengan surga, ngapain kamu hidup di dunia? Kalau enggak bikin kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad, apa arti berlalunya waktu demi waktu dalam hidupmu ini? Cuman mau nambahin meter-meter tanah yang kamu punya di dunia? Cuma mau nambahin nol-nol yang ada dalam saldo rekeningmu, begitu aja? Cuma mau nambahin jumlah tas, jumlah baju, jumlah sepatu, gitu aja, yang semuanya bakalan kamu tinggal begitu kamu mati. Buat apa? Buat apa? Kasih tahu saya buat apa? Kasih tahu saya buat apa? Kalau kamu punya segalanya di atas muka bumi ini, rumah mewah, mobil megah, semua kamu punya, andai kamu punya pulau sekalipun, andai begitu kamu mati, begitu ajal datang menjemput kamu, buat apa semuanya? Buat apa? Kasih tahu saya buat apa? Begitu kamu masuk ke dalam kubur kamu, buat apa? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, apa yang bisa kamu nikmati ketika kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa kamu nikmati begitu kamu masuk ke dalam alam kubur kamu itu? Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Ustazah akan ninggalin buat ahli waris, ustazah. Anak keturunan saya biar enggak jadi orang miskin-miskin, Bu. Saya sampai pernah nih baca nih ya, pernah baca nih. Kalau kamu lihat ada kakak beradik pada akur, pasti tuh bapak ibunya waktu meninggal nggak ninggalin warisan. Beneran. Kalau kamu tuh terlampau banyak yang kamu tinggalkan sebagai warisan, anak-anak pada beranteman, anak-anak pada nggak akuran rebutan warisan, betul? Kalau kamu ninggalin harta kamu itu nggak akan bawa anak-anakmu kemana-mana juga. Kalau kamu mau ninggalin iman. Kalau kamu mau tinggalin rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang pengen kamu tinggalin kepada anak-anakmu, tinggalkan kenangan baik dari kasih sayangmu kepada mereka. Itu baru seindah-indah apa yang mau kamu tinggalkan buat anak-anak. Anak-anak ngelihat orang tuanya tiap kali mengingat Nabi Muhammad air matanya bercucuran. Itu seindah-indah kenangan buat anak ketika ditinggalkan orang tuanya. Umi saya nggak ninggalin banyak harta, saya nggak ngambil apa-apa dari kematian umi saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, teman-teman semuanya yang saya sayangi,
Akan tetapi menurut saya, Umi saya meninggalkan yang sangat banyak kepada kami anak-anaknya. Meninggalkan pemahaman bahwasanya waktu malammu seharusnya kamu pakai untuk ibadah. Saya kalau lagi pulang ke Indramayu, jam 12, jam 1 saya baru mau tidur biasanya. Itu di jam segitu tuh Umi saya udah bangun. Udah bangun, bikin kopi di dapur. Enggak lama kemudian tahajud. Panjang tahajudnya. Panjang zikirnya. Panjang. Sholawatnya panjang. Maulid Habsyi itu hampir beliau hafal. Dari setiap hari beliau bacanya. Maulid Simtuturar. Belum lagi sholawat ini, sholawat itu, bacaan ini, bacaan itu. Makanya ketika beliau matanya kemudian menjadi berkurang penglihatannya, Umi saya tuh yang saya paksain buat kataraknya dioperasi. Saya bilang, Mi, ini nih orang tua emang biasa punya sakit kayak gini, Mi namanya katarak. Ini Mi operasi 10 menit habis itu Umi sehat lagi, Umi bisa lihat lagi. Umi saya nggak percaya, masuk susu gampang itu kata Umi saya. Beneran Mi 10 menit, Umi saya masih takut-takutan. Saya bilang, Mi, nanti nih Mi, Umi kalau misalnya udah matanya bisa lihat lagi, Umi bisa baca Al-Quran. Emang iya, Im? Sampai Umi saya wawancara. Kami setiap kali ngelihat ada orang baru habis operasi gitu kan, udah enak lihatnya. Udah Ustazah, kita ajakin ngobrol sama Umi. Umi saya tanyain, udah habis operasi? Udah bisa lihat lagi sekarang? Udah bisa baca Quran lagi? Kata Umi gitu. Udah Mi. Sampai pernah ada satu orang ditanya sama Umi, oh, kamu udah operasi? Udah bisa baca Quran lagi? Saya emang gak bisa baca Quran, Mi. Ternyata orangnya gak bisa baca Quran. Umi saya pertanyaannya, lah terus dioperasi ngapain? Kata Umi saya, terus dioperasi buat apa? Ya Allah, orangnya sampai malu banget gitu kan. Umi saya polos aja nanyain, nah kalau mata kamu itu kamu gak bisa pakai buat baca Al-Quran, buat apa dia bisa melihat? Seolah-olah Umi saya tuh ya Allah. Dan itu seindah-indah ilmu, seindah-indah jalan hidup teman-teman, seindah-indah kenangan yang dikasih kepada anak-anaknya. Kamu nggak perlu ninggalin harta banyak-banyak buat ahli waris kamu. Kamu tinggalkan jalan hidup buat anak-anak kamu. Biarkan anak kamu belajar bagaimana menggunakan waktu dalam hidupnya. Biarkan anak kamu belajar bagaimana menghidupkan agama dalam hidupnya. Biar anak kamu belajar bagaimana menangis karena Allah, bagaimana menangis karena rindu kepada Rasulullah. Biarkan anak kamu di akhirat. Kamu diciptakan di dunia bukan untuk dunia. Kamu diciptakan dunia buat surga. Kamu diciptakan dunia biar nanti bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan tuhankan dunia. Jangan tuhankan dunia. Gak usah segitu-gitunya sama harta, gak usah segitu-gitunya sama uang, gak usah segitu-gitunya teman-teman saudariku sekalian, gak usah segitu-gitunya. Biasa-biasa aja, karena yang bakalan kita bawa menuju akhirat adalah diri kita dengan segala keberadaan kita. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh keyakinan kita. Kita saksikan bahwa enggak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya, dan kita saksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Nabi Muhammad mulia, tapi Nabi Muhammad hamba Allah, makhluknya Allah, diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling agung, manusia paling tercinta di sisi Allah. Tapi bukan anak Allah. Tapi bukan pemilik surga. Pemilik surga siapa? Pemilik neraka siapa? Pemilik hidayah siapa? Pemilik rahmat siapa?
Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Terus Nabi Muhammad kalau gitu biasa-biasa aja dong Ustazah? Bukan biasa-biasa aja. Nabi Muhammad adalah kekasih, hamba paling tercinta di sisi, yang pegang kuncinya, pemilik syafaat yang paling besar siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan para malaikat-malaikatnya, wa kutubih, kitab-kitab semuanya, wa rusuli, rasul-rasulnya Allah, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati semuanya, wabil yaumil akhir, dan kita juga beriman kepada hari akhir, wabil qadar, keputusan Allah, takdirnya Allah, kita beriman semuanya, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik takdir baik ataupun takdir buruk, semuanya datangnya dari Allah. Yang terima sama takdirnya Allah. Bu, dikasih hidung segitu nggak usah dioperasi ya, dikasih hidung segitu udah nggak usah dioperasi. Kalau waktunya kulitnya keriput ya udah biarin, nggak usah pakai segala ditarik-tarik benang. Udah, kita beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun takdir tersebut. Ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, kita sampaikan innalillahi. Suami yang sangat kita cintai, sangat kamu cintai meninggal dunia, kamu sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak usah pakai yang kenapa harus saya, kenapa saya yang dikasih ujian semacam ini. Bu, kamu punyanya Allah, suami kamu punyanya Allah, anak kamu punyanya Allah. Kalau ada yang diambil kembali di sisi Allah, kamu hanya perlu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih udah pasti, tapi yang namanya kehidupan kayak begitu, dikasih sakit, dikasih sulit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari kita miliknya Allah, hanya kepada Allah lah kita semuanya akan kembali. Itu adalah iman kita, itu adalah apa yang harus kita imani. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah baguskan iman kita, dibaguskan, dinaikkan, ditingkatkan, ditambahi terus seperti itu sampai kita meninggal dunia berbekal iman, sampai kita meninggal dunia berbekal iman, sampai kita meninggal dunia berbekal keyakinan yang kuat gak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad kekasih Allah. Mudah-mudahan iman terus kita bawa sampai kita meninggal dunia, insyaallah. Insyaallah hal paling penting buat kita pertahankan dalam kehidupan kita adalah iman. Kamu boleh kehilangan apapun asalkan bukan iman. Kamu boleh kehilangan siapapun asalkan bukan Allah dan Rasulnya. Itu yang harus senantiasa ada dan bersama dengan kita, insya Allah. Saya mau ziarah, tolong disiapkan jalan.